pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk dalam renungan kita. Ada renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dengan judul perikop Elia dan janda Sarfat. Pada perikop ini diceritakan setelah sungai Kerit menjadi kering, maka Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan Tuhan mengatakan bahwa nanti di Sarfat ini ada seorang janda yang akan memberi engkau makan. Dan sesampainya Elia ini di Sarfat, di pintu gerbang kotanya, kemudian dia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar dan meminta wanita tersebut untuk memberikan air. Dan setelah si janda ini memberikan air kepada Elia, Elia meminta permintaan kedua, yaitu dia meminta roti. Dan begitu meminta roti, maka janda ini berkata bahwa dia tidak punya roti lagi, dia cuma punya sedikit tepung yang akan diolah, kemudian dimakan berdua dengan anaknya, setelah itu dia mati. Tapi Elia berkata bahwa janda ini tidak akan mati, tidak akan kekurangan, dan mengatakan, Nats yang barusan kita baca, Elia berkata bahwa tepung yang ada di tempayan itu tidak akan habis dan minyak di dalam buli-buli tidak akan berkurang. Yang kita lihat di sini bahwa Elia ini menjamin kepada si janda Sarfat, apabila si janda Sarfat ini bersedia memenuhi apa menjadi permintaannya, bersedia memenuhi apa menjadi perintah Tuhan, maka si janda ini tidak akan kekurangan makanan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ayat ini berbicara tentang pemeliharaan, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan janda dengan anaknya. Tetapi untuk dipelihara Tuhan, si janda dan anaknya ini harus menggenapi atau memenuhi satu buah firman Tuhan yang secara logika itu berlawanan, yang secara logika itu egois. Ya, mari kita lihat, si janda ini cuma punya sedikit tepung, dia lagi ngumpulin kayu bakar, ya, dan itu akan dimakan berdua dengan anaknya karena jumlahnya sedikit. Tapi Elia bilang apa? Berikan roti itu kepada Elia. Apa yang kita lihat di sini? Satu buah perintah yang sangat egois. Mungkin kalau si janda Sarfat hidup di zaman now, mungkin saya pikir si Elia ini kan dihujat habis-habisan, ya kan? Kamu hamba Tuhan datang mendatangi saya yang orang susah ini, bukannya kasih makan, bukannya kasih duit, bukannya kasih apa, malah minta makan dari orang sulit. Jujur, ini satu hal perintah yang sangat sulit diterima oleh janda itu, mungkin secara logika kita. Karena sekali lagi, tepung sedikit, habis makan, mati. Tetapi dalam kesulitan ini pun, si janda ini berusaha untuk mendengar apa yang dikatakan oleh si Elia. Dia pergi dan membuat roti, dan ternyata puji Tuhan, firman Tuhan digenapi bahwa si perempuan ini tidak kekurangan makan sampai musim hujan datang. Apa yang kita lihat di sini bahwa bagaimana Tuhan memberikan satu buah mujizat, dan mujizat itu selalu datang dari keadaan yang tidak ideal. Jadi buat teman-teman yang selama ini suka berdoa, Tuhan aku minta mujizat, Tuhan aku minta mujizat, dengar baik-baik bahwa mujizat selalu datang dalam keadaan tidak ideal. Dan seringkali pintu mujizat itu memang pintu yang tidak enak. Ya, kita bisa melihat di sini bagaimana si janda ini dimintai sedangkan dia sendiri kekurangan. Tapi lebih daripada kekurangan, lebih dari dikuasai oleh pikiran dan hatinya, si janda ini lebih mengutamakan Tuhan. Dia mencoba untuk menaati apa yang Tuhan mau melalui hamba Tuhan tersebut. Dan saya juga percaya bahwa janda ini bukanlah sembarangan janda. Saya pikir bahwa janda ini juga mungkin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga dia memiliki kepekaan. Sehingga melalui kepekaan tersebut, dia bisa memenuhi apa yang diminta oleh Elia. Ya, karena sekali lagi di sini firman Tuhan mengatakan di ayat 9 bahwa aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi gini, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah sembarangan memilih orang. Kalau sampai Tuhan mengatakan kepada Elia nanti di Sarfat ada seorang janda yang memberi engkau makan, maka sebenarnya Tuhan telah mengenal si janda ini, telah mengenal kualitas hidupnya, telah mengenal bahwa si janda ini adalah orang yang taat. Oleh karena itu mengatakan kepada Elia pergi ke Sarfat karena di sana ada seorang janda yang akan memberi engkau makan. Jadi intinya begini, bagaimana kita menyinggapi segala kekurangan, bagaimana kita menikmati berkat Tuhan,
bagaimana kita terlepas dari keadaan sulit dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam mentaati kebenaran firman Tuhan, apalagi dengan perintah yang agak aneh seperti ini, kita butuh satu hal yang disebut dengan kepekaan. Tanpa kepekaan, kita tidak akan bisa memenuhi jenis permintaan yang diberikan oleh Elia. Karena sekali lagi, jenis permintaan ini terkesan egois. Tapi kalau kita melihat atau kita memiliki kepekaan di dalam Tuhan, ketika kita diperintahkan oleh atasan kita, ketika kita diperintahkan oleh hamba Tuhan, ya kan, oleh pemimpin kita untuk melakukan A, B, C, D, yang sepertinya itu mustahil, yang sepertinya itu nggak make sense, yang seperti itu nggak adil di zaman now. Tapi ingat, apabila kita memiliki kepekaan dengan Tuhan, sungguh pun perintah itu nggak masuk akal, sungguh pun perintah itu kedengaran egois. Tapi sekali lagi, apabila kita memiliki kepekaan, apabila kita memiliki keeratan hubungan dengan Tuhan, maka kita bisa melihat apakah perintah itu benar dari Tuhan atau bukan. Dan apabila memang perintah itu benar dari Tuhan, maka kita bisa melakukannya dengan senang hati. Dan apabila kita melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan senang hati, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, bagaimana Tuhan akan menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita melihat di sini bahwa janda ini, karena memiliki kepekaan, dia menyiapkan apa yang menjadi permintaan dari Elia dan hidupnya terpelihara. Tapi kalau kita baca pada perikop 17 ini, di akhir kemudian setelah mereka dicukup makanan, tiba-tiba anaknya jatuh sakit. Dan ketika anaknya jatuh sakit, maka si janda ini berkeluh kesah. Apa artinya kamu datang kemari, hai hamba Tuhan, apabila anakku mati dan engkau mengingatkan akan dosa-dosaku. Dan kemudian setelah Elia berdoa kepada anak si janda ini sehingga anak ini kembali hidup, maka kita lihat di pasal 24, kemudian perempuan itu berkata kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bagaimana kita lihat pada pasal 24 ini, pada akhirnya bahwa si janda ini memuji dan mengatakan kepada Elia bahwa dia sungguh hamba Tuhan, dan dia sungguh seorang nabi yang setiap kebenaran firman Tuhannya diucapkan adalah benar. Jadi begini teman-teman, yang pertama adalah dimiliki oleh si janda adalah kepekaan, yang kedua adalah ketaatan, yang ketiga adalah bagaimana buah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana roti dicukupkan. Tapi lebih daripada ini semua, si janda ini memiliki pengalaman kesempatan untuk menikmati mujizat Tuhan yang lebih besar, di mana anaknya mati dan kembali dipulihkan. Begitu juga dalam kerohanian kita. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan hidup kita, kita tidak mungkin dipakai Tuhan kalau misalnya kita tidak yakin, kalau kita tidak memiliki kepekaan, kalau kita tidak memiliki kualitas dalam kehidupan kita, kualitas iman yang baik dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah kita harus memiliki kualitas iman dan kepekaan, dan karena dengan demikian kita akan dipakai Tuhan. Dan dipakai Tuhan ini, kalau dalam perspektif janda ini, dipakai Tuhan dalam kesulitan, kekurangan, ya. Jadi bukan dipakai Tuhan dari kelimpahan, no, dipakai Tuhan dari kekurangan. Dan apabila kita setia terhadap perkara-perkara Tuhan yang telah berikan dalam hidup kita, sekalipun kita kesulitan, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Berkat janda ini yang pertama kali apa? Berkat yang dinikmati oleh janda ini adalah roti. Berbicara tentang makanan, Tuhan cukupkan. Tetapi Tuhan ingin janda ini naik level lebih daripada itu. Dan sekali lagi, Tuhan menempatkan janda ini dalam kesulitan. Kesulitannya apa? Anaknya mati. Anak satu-satunya dia sayangi, ya, mati. Dan sekali lagi, janda ini Tuhan izinkan melihat kesempatan yang kali kedua. Dia tidak mengeluh, dia cuma berdoa dan minta tolong kepada Elia. Dan sekali lagi, dia mengalami mujizat yang paling besar, yaitu anaknya sendiri dipulihkan, anak sendiri sembuh, anak sendiri hidup. Dan pada perikop ini mungkin kita pelajari pada hari ini adalah leveling atau levelnya iman. Jadi iman membuat kita dipakai oleh Tuhan. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita akan mengalami yang namanya mujizat. Mujizat itu ada dua level. Mujizat level yang pertama itu bagaimana kehidupan kita dicukupkan dengan makanan. Dalam segala kesulitan kita, Tuhan cukupkan kita. Dan sekali lagi, apabila kita lolos di sini, Tuhan itu akan menaikkan level kita, yaitu level mujizat, itu level mujizat kehidupan. Dan semua mujizat ini tidak akan terjadi, saya percaya, kalau si wanita janda ini tidak dengar-dengaran, tidak taat akan apa yang
Jadi permintaan Elia di tahap awal, yaitu bagaimana dia memberikan roti yang dia punya kepada Elia. So, itulah dia renungan kita hari ini tentang bagaimana iman kita akan mengalami level demi level kenaikan apabila kita memiliki ketaatan akan firman Tuhan. So, sampai ketemu besok di hari yang ke-102. Tetap baca Alkitabnya dan bacalah Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi.